Kita ke informasi lainnya, komplotan tersangka pelaku jambret yang kerap menyasar ponsel anggota komunitas sepeda di Jakarta ditangkap tim Jatanras Polda Metro Jaya. Terungkap 2 orang tersangka telah menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli narkoba. Polda Metro Jaya telah menangkap 8 tersangka atas kasus penjambretan handphone kepada anggota komunitas sepeda. Para tersangka kerap melakukan modus penjambretan dengan cara berpatroli sepeda motor di jalan. Jika ada pesepeda yang sedang beristirahat di pinggir jalan dan abai pada handphonenya, tersangka pun langsung menggasak handphone korban. Sebagian besar korban-korban ini banyak yang tidak melapor. Ya. Banyak yang tidak melapor karena merasa cuma kehilangan handphone. Ya. Khususnya teman-teman yang komunitas sepeda ini. Sebulan kehilangan handphone, alhamdulillah bisa ditemukan oleh pihak kepolisian. Dan yang pengen saya hargai di sini dan salut adalah usaha kepolisian untuk mengembalikan hak saya. Aksi penjambretan para tersangka ini sempat viral karena terekam kamera oleh salah satu kerabat korban saat bersepeda. Cira Caniago dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta. Ya, menjambret atau mengambil hak orang untuk kebaikan aja, misalnya untuk kebutuhan sehari-hari aja udah salah ya Ustaz ya. Apalagi ini untuk membeli narkoba. Gimana Ustaz melihat hal ini? Iya, saya sepakat atau setuju ya. Kalau seandainya dia mencuri, tapi misalnya karena kondisi atau keadaan dia sangat lapar sekali dan itu bukan pekerjaan dia yang profesional gitu atau sehari-hari seperti ini. Kalau ini memang ya nauzubillah wal iyadzubillah ya, digunakannya istilah bahasa hadisnya adalah kalau nanti kita di hari kiamat tuh ada pertanyaan tentang harta kita adalah min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana dia mengambil dan kemana dia nafkahkan. Misalnya gini, ada orang mencari dari jalan yang halal, dinafkahkan ke jalan yang halal. Begitulah sepatutnya atau begitulah seharusnya kita mencarinya halal, kemudian dinafkahkannya ke jalan yang halal juga. Ada orang carinya halal, dinafkahkannya di jalan yang haram. Misalnya kayak tadi, misalnya dia udah capek-capek bekerja, ya, kemudian dia pakai untuk berjudi. Ini kan sesuatu yang haram. Atau ada juga seperti kejadian sekarang ini adalah mencarinya sudah haram ya dengan cara mencuri, ini adalah memakan harta orang dengan cara yang batil dan itu dicela oleh agama. Kemudian dinafkahkannya juga ke jalur yang haram. Ya, ini istilahnya uang setan dimakan jin gitu ya. Artinya memang dari uang yang buruk. Jadi dia 2 pasalnya nih terkena. Mencarinya haram, kemudian dinafkahkannya juga di jalan yang haram. Karena ada juga orang mencari dari jalan yang haram, kemudian dinafkahkannya di jalan halal. Ya, ini juga sebenarnya nggak boleh sih. Dia merampok terus nyumbang masjid, dia ngerampok kemudian bagi sama anak yatim gitu ya. Ini tidak bisa dibenarkan juga menurut syariat. Kalau ini udah lengkap banget carinya dari jalan yang haram, kemudian dia nafkahkan juga di jalan yang haram. Yang miris itu misalnya ada nenek-nenek pulang dari pasar pagi-pagi, dia pakai cincin emas. Kemudian penjambret atau perampok ini langsung mengayunkan senjatanya untuk mengambil cincin emas yang cuma beberapa gram itu ya. Kemudian jarinya sampai terputus, diambil cincinnya dan kemudian dijualnya sama dia misalnya hanya beberapa ratus ribu saja karena kepentingan bagi dirinya adalah bagaimana dia bisa minum minuman keras pada saat itu. Masya Allah, ini harga tangannya yang begitu mahal, dia hanya menafkahkan untuk beberapa ratus ribu dan untuk meminum minuman keras. Ini adalah sesuatu kezaliman yang pasti akan mendapatkan hukuman yang berat. Bahkan bukan saja di akhirat, nanti di dunia pun karena dia sudah ditangkap polisi, pasti dia juga akan dipenjara dan mendapatkan hukum yang mudah-mudahan sih memberikan efek jera kepada mereka. Ustaz, tapi kadang kita kalau misalnya suka kehilangan sesuatu gitu ya, harta benda kita, suka ada yang bilang, oh iya kamu kurang sedekah sih, itu imbalannya karena dijamret akhirnya. Itu gimana Ustaz? Ya bisa jadi. Bagusnya itu jangan untuk orang lain.
Jadi misalnya kalau ada yang kecurian, saya yang bilang, kamu kurang sedekah kali. Karena belum tentu. Bisa jadi dia udah rajin sedekah, Allah ingin menambahkan ujiannya kepada dirinya. Tapi kalau kita kehilangan, kemudian kita introspeksi, ini sangat bagus. Kita hitung, jangan-jangan saya ada kurang nih. Sehingga Allah ingatkan, daripada nanti ditagih, di sini diambil gitu. Dan kalau kitanya sadar kemudian bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan Nabi, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan pahala kesabaran kepadaku dan ganti dengan yang lebih baik. Nah, karena bisa jadi orang itu taat, infaknya rajin, sedekahnya rajin, masih juga hilang. Bisa jadi Allah hanya sekedar menguji, dan saat dia membaca seperti itu, bisa jadi Allah ganti dia dengan yang lebih baik malah dari yang hilang. Kalau dalam tayangan tadi, seorang yang diwawancara itu katanya alhamdulillah langsung kembali lagi kepada dirinya. Oh, berarti sesungguhnya kalau orang itu tadi begitu hilang sudah bilang innalillahi, udah dapat pahalanya, kemudian handphonenya juga balik. Ya, ini adalah sesuatu yang sesungguhnya keuntungan, karena dia dengan pahala kesabarannya udah ada nilainya sendiri di sisi Allah. Udah diampuni dosanya karena dia dengan ikhlas kemudian menerima musibah yang menimpanya, dan kemudian ternyata juga dikembalikan. Saya juga misalnya kalau dalam keadaan seperti itu suka berkomentar, alhamdulillah karena mencarinya dari jalan yang halal biasanya akan kembali juga. Walaupun ada juga kita cari dari jalan yang halal tidak kembali dalam saat itu, tapi kemudian beberapa hari kemudian Allah, ya, karena dia sabar, karena dia nerimo, karena dia ikhlas, ya diganti dari jalan yang kita nggak sangka malah lebih besar dan lebih bagus. Masya Allah. Intinya adalah harus ikhlas dalam menerima apapun ujian dari Allah ya Ustadz ya. Karena tentunya ini akan menambah ketaatan sendiri untuk kita semuanya.